Setiap organisme mampu menerima suatu rangsang atau yang biasa disebut dengan iritabilitas dan mampu pula menanggapi suatu rangsang tersebut. Salah satu bentuk tanggapan yang umum ialah berupa gerak. Tahukah kalian bahwa tumbuhan juga bisa bergerak? Gerakan pada tumbuhan sangatlah berbeda dari gerakan hewan dan manusia, karena gerakan pada tumbuhan sangatlah terbatas. Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya dilakukan pada bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, bagian ujung akar, ataupun pada bagian lembar daun tertentu. Kemudian, mari kita lihat pada bagian tersebut. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, gerak etionom atau gerak esionom, dan yang kedua, gerak endonom. Mari kita bahas gerak etionom terlebih dahulu. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, suhu, sentuhan, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Berdasarkan arah respon, gerak etionom dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, gerak tropisme, yang kedua, gerak nasti, dan yang ketiga, gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gerak tropisme positif, dan yang kedua, gerak tropisme negatif. Gerak tropisme positif adalah gerak yang mendekati arah datangnya rangsangan. Sedangkan gerak tropisme negatif adalah gerak yang menjauhi arah datangnya rangsangan. Jika dilihat dari macam-macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama, fototropisme, yang kedua, geotropisme, yang ketiga, hidrotropisme, yang keempat, tikmotropisme, dan yang kelima, kemotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya, pertumbuhan kecambah menuju arah datangnya cahaya. Bisa kita lihat pada contoh tersebut, pertumbuhan kecambah yang menuju arah datangnya cahaya. Fototropisme berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut dengan auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batang membelok ke arah cahaya. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Dikatakan geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar. Dan dikatakan geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. Bisa kita lihat pada contoh tersebut. Dikatakan geotropisme positif jika arah pertumbuhannya menuju ke bawah atau ke bumi, yaitu pada pertumbuhan akar. Kemudian yang dikatakan geotropisme negatif jika pertumbuhannya menjauhi bumi atau ke atas. Bisa dilihat pada pertumbuhan batang tersebut, arahnya menuju ke atas. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Bisa dilihat pada contoh gambar tersebut, gerakan akar yang mendekati rangsangan berupa air. Tikmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contoh dari tikmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya. Bisa kita lihat pada contoh gambar tersebut. Pada gambar tersebut,
sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit. Karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan, sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Bisa kita lihat pada contoh gambar tersebut. Pada gambar A, tanaman yang diberi air sabun. Setelah beberapa hari, terlihat gerakan akar yang menjauhi air sabun tersebut karena air sabun tersebut dianggap racun. Maka dari itu, gambar A disebut gerak kemotropisme negatif. Kemudian, pada gambar B, tanaman diberi pupuk. Setelah beberapa hari, terlihat pergerakan akar menuju pupuk. Gerakan ini disebut gerak kemotropisme positif. Selanjutnya yaitu gerak taksis. Taksis berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis yang berarti susunan atau kedudukan. Gerak taksis pada tumbuhan berarti perpindahan kedudukan sebagian atau seluruh organ tubuh tumbuhan karena adanya pengaruh rangsangan dari luar. Arah gerak tumbuhan tergantung pada arah sumber rangsangnya. Gerakan yang mendekati sumber rangsangan taksis bersifat positif dan sebaliknya, gerakan yang menjauhi rangsangan taksis bersifat negatif. Ditinjau dari jenis rangsangannya, gerak taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis. Gerak fototaksis adalah gerak berpindah tempatnya tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, kloroplas yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Dapat kita lihat pada gambar ini. Pada gambar sebelah kiri merupakan gambar kloroplas sebelum disinari, dan pada gambar sebelah kanan merupakan gambar kloroplas setelah disinari. Dari gambar tersebut nampak bahwasannya kloroplas yang berada di dalam sel-sel tumbuhan akan bergerak berpindah tempat ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Contoh lain dari gerak fototaksis yaitu pada ganggang hijau atau Chlamydomonas. Chlamydomonas akan langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Akan tetapi, apabila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu, dan ganggang hijau secara tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Sehingga pada peristiwa ini terjadi perubahan yang semula gerak fototaksis positif menjadi fototaksis negatif. Selanjutnya yaitu kemotaksis. Gerak kemotaksis merupakan gerak berpindah tempatnya tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut atau tumbuhan paku ketika membuahi sel telurnya. Antheridium atau alat reproduksi jantan yang sudah masak akan mengeluarkan spermatozoid, sedangkan pada Archegonium atau alat reproduksi betina akan membuat saluran dan mengeluarkan zat kimia yang berupa gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoid agar bergerak mendekatinya, sehingga terjadilah proses fertilisasi. Gerak nasti pada tumbuhan. Gerak nasti ialah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibagi menjadi 4. Yang pertama, gerak seismonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak pada daun putri malu. Yang kedua, gerak
niktinasti, yaitu pergerakan tumbuhan akibat adanya rangsang berupa kondisi siang dan malam hari. Contohnya, pada malam hari tumbuhan lantoro akan menutup dan akan membuka pada saat siang hari. Yang keempat, gerak fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang berupa cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Yang keempat, gerak termonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya yaitu mekarnya bunga tulip pada saat musim semi. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak notasi dan gerak higroskopis. Jika kamu mengamati buah kapu, pecahnya kulit buah kapu termasuk dalam gerak endonom higroskopis. Mengapa demikian? Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan karena perubahan kadar air secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering sehingga kulit menjadi pecah. Sedangkan gerak notasi adalah gerak spontan tanpa rangsangan dari luar. Gerak ini misalnya terjadi pada